Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rani Guspira Zova dari kelompok 5 Birokrasi. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan diskusi saya akan mempresentasikan makalah atau PPT yang telah kami buat tentang birokrasi zaman reformasi. Dan dengan dosen pengampu kami, yaitunya Ibu Weni. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum memasuki ke diskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan diskusi saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Novi Adriani, selanjutnya ada Novi Sonia, selanjutnya juga ada Miftahul Fauziah, selanjutnya ada Rusmiati, dan yang terakhir ada Rapita. Nah, baiklah teman-teman semuanya, sebelum pembahasan kita lebih dalam lagi, saya akan sedikit menjelaskan tentang birokrasi reformasi ini. Reformasi birokrasi ini diciptakan dengan tujuan agar tercapainya good governance, sehingga adanya perubahan kelembagaan baru atau organisasi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, sebenarnya bagaimana sih tentang birokrasi reformasi ini? Baiklah, kita akan membahas dengan narasumber-narasumber dari kelompok kami. Nah, baiklah teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab dengan narasumber kita. Yang pertama itu saya ingin bertanya kepada Novi Adriani. Nah, menurut Novi, bagaimana tentang birokrasi zaman reformasi ini? Baiklah, saya Novi Andriani akan menjawab pertanyaan dari Rani. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi adalah proses menata ulang, perubahan, terobosan, inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berpikir dan bertindak di luar kebiasaan atau rutinitas dengan upaya yang luar biasa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman tentang birokrasi zaman reformasi yang telah dijelaskan oleh narasumber yang pertama kita, yaitunya Novi Adriani. Nah, selanjutnya saya minta kepada Novi Sonia untuk menjawab pertanyaan yang kedua tentang bagaimana kelebihan ataupun kekurangan birokrasi pada masa reformasi ini. Kelebihan dan kekurangan birokrasi pada masa reformasi. Yang pertama itu ada kelebihan terbentuknya lembaga-lembaga baru. Yang kedua itu adalah penyelenggaraan pemilu, dan kekurangannya yaitu yang pertama KKN tetap merajalela, yang kedua warisan sistem demokrasi primordial, yang ketiga adanya kepercayaan yang kian meluntur terhadap para politisi, yang keempat ada berkurangnya transportasi dan kebebasan pers, yang kelima ada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Novi Sonia atas jawabannya. Jadi seperti itu ya teman-teman tentang kelebihan dan kekurangan dari reformasi birokrasi ini. Nah, memasuki pertanyaan yang ketiga tentunya dengan narasumber yang ketiga juga, yaitunya kepada Miftahul Fauziah. Untuk pertanyaannya, bagaimana perkembangan birokrasi di Indonesia pada masa reformasi ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rani. Perkembangan birokrasi di zaman reformasi di Indonesia saat ini sudah berjalan dengan baik, yang mana adanya proses perubahan-perubahan di dalam suatu sistem untuk menjadi suatu sistem yang good governance, dengan selalu melakukan inovasi-inovasi dan mengurangi jabatan-jabatan yang kurang diperlukan di dalam suatu sistem pemerintahan, dengan melakukan pengalihan jabatan eselon menjadi jabatan fungsional. Oke, baik. Terima kasih ya Tata atas jawabannya yang jelas, singkat, dan padat tentunya. Dan memasuki pertanyaan yang keempat, tentunya juga dengan narasumber yang keempat kita, yaitu Rusmiati. Untuk pertanyaannya, bagaimana strategi reformasi birokrasi saat ini?
saya Rusmiati akan menjawab pertanyaan dari Ani yang mempertanyakan bagaimana sih strategi reformasi birokrasi saat ini. Strategi reformasi birokrasi saat ini itu ada komprehensif strategi, adalah suatu cara atau pola yang digunakan oleh suatu lembaga manajerial pusat dalam mengendalikan beberapa bidang cakupan seperti personil, anggaran, dan organisasi. Dan yang kedua itu incremental strategi, adalah suatu pendekatan yang melihat reformasi administrasi secara bertahap dan sebagai rantai yang berurutan, karena reformasi dianggap sebagai suatu proses. Jadi saat ini pemerintahan kita itu fokus dengan tujuan strategi reformasi birokrasi yang sesuai dengan GDRB 2010 sampai 2025, yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegrasi tinggi, menjadi pelayanan masyarakat dan abdi negara yang baik. Nah, baiklah teman-teman, tadi udah ada beberapa pertanyaannya dan selanjutnya kita akan masuki pertanyaan yang terakhir dengan narasumber yang terakhir yaitu Rapita. Dan buat Rapita, sebenarnya apa tujuan dari reformasi birokrasi ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rani, tujuan reformasi birokrasi. Yang pertama, menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi dengan kinerja tinggi, bebas, dan bersih KKN. Yang kedua, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai dasar-dasar dan kode etik aparatur negara. Yang ketiga, menjadi tempat yang baik untuk masyarakat di seluruh negara dan mampu untuk menjadi layanan yang baik berkualitas. Nah, baiklah teman-teman semuanya, berhubungan pertanyaan yang telah dijawab oleh semua narasumber kita pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil kesimpulan bahwasanya birokrasi di Indonesia pada saat sekarang ini sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Namun, belum bisa dikatakan sempurna karena birokrasi itu masih jauh dari harapan rakyat itu sendiri, seperti pemberian pelayanan yang tidak adil ataupun malah meribetkan kaum-kaum yang sebenarnya sangat membutuhkan pelayanan itu. Adanya perbedaan status antara si A dengan si B dalam pemberian pelayanan, sehingga hal itulah yang menyebabkan bahwasanya pelayanan birokrasi masih dinilai sangat buruk pada saat sekarang ini. Namun untuk harapan kedepannya bahwasanya pelayanan ini bisa dibagikan secara adil, tidak adanya perbedaan status lagi, dan adanya transparansi dalam pemberian pelayanan. Dan semoga Indonesia pada saat sekarang ini dan kedepannya bisa lebih baik lagi sesuai dengan demokrasi kita sendiri, dari rakyat oleh rakyat dan tentunya juga untuk rakyat. Sekian dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.